Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Shalom semuanya saudara, apa kabar? Saya berdoa dalam keadaan sehat, kuat, bahagia, penuh berkat, penuh mukjizat, penuh anugerah dari Bapa di surga. Mari sama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, bila bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Siapapun yang menyaksikan acara ini, mereka boleh diberkati oleh kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati. Amin. Kita akan belajar pada hari ini sebuah tema pencitraan. Kita masuk dikit lagi ke dalam tahun politik, di mana ada begitu banyak orang untuk menarik perhatian konstituennya atau rakyat. Banyak di antara mereka melakukan pencitraan. Kita hidup di mana zaman, di mana sosial media begitu masif. Sehingga begitu banyak sekali orang yang mencitrakan diri mereka di sosial media sebagai sesuatu yang mereka ingini. Kalau kita tidak hati-hati, terkadang kita bisa berpura-pura menghidupi kehidupan yang bukan kita miliki. Jangan berfokus kepada penampilan lahiriah. Ada banyak orang terlalu fokus dengan penampilan luar atau pendapat orang. Banyak orang berusaha sedemikian kuatnya untuk membangun citra mereka di luar, sehingga ketika kehidupan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka citrakan, mereka menjadi orang yang stres dan khawatir. Dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ke-1 dan ke-11, tercatat dalam bagian dari gereja mula-mula. Dalam masa itu, gereja atau jemaat mula-mula hidup dalam keadaan keuangan yang mapan. Ada sebuah pasangan suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Mereka memiliki keuangan yang mapan, dibesarkan oleh keluarga yang cukup mengenal Tuhan, dihormati dan disegani oleh masyarakat pada saat itu. Namun ada permasalahan yang timbul atas mereka. Mereka memberikan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Mereka memberikan donasi atau menabur untuk pekerjaan ladang pelayanan Tuhan. Tetapi celakanya mereka membohongi Tuhan. Mereka menjual ladang, mereka menyebutkan angkanya sekian, tapi faktanya tidak sekian. Sehingga Ananias, Alkitab katakan, mati seketika itu juga. Safira juga mati seketika itu juga. Bahkan Rasul Petrus mengatakan, mengapa engkau membohongi Roh Kudus? Kalau engkau tidak memberikan, bukankah itu menjadi milikmu? Saya percaya bahwa mereka melakukan itu dengan kata lain hanya untuk pencitraan. Beberapa teolog mengatakan mereka melakukan itu untuk tidak mau kalah dengan seorang hamba Tuhan yang bernama Barnabas. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka tuh bisa memberi. Tapi celakanya mereka merancangkan sebuah kekejian. Sehingga mereka berdusta kepada Tuhan. Dan pasangan mereka bukannya saling mengingatkan atau mencegah agar jangan berbuat dosa. Berbeda dengan Barnabas yang memberi dengan secara tulus, jujur, serta sukacita. Sehingga Allah memberkati dengan luar biasa. Allah secara konsisten dalam firman-Nya mengingatkan setiap saudara dan saya. Sehingga terjadi penambahan jiwa, menimbulkan rasa hormat terhadap karya-karya Tuhan. Kisah Rasul 5, 13 dan 15. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan yang menganugerahkan pendapatan, sumber daya, kekayaan, semuanya datang dan berasal dari Tuhan. Hal itu diberikan Tuhan kepada kita bukan untuk kita pamerkan, bukan untuk kita salah gunakan, bukan untuk supaya kita makin dihargai atau makin dikagumi, tetapi hal itu diberikan supaya kita dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan lebih lagi. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17 dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan demikian. Kepada orang-orang yang kaya di dunia ini hendaklah engkau minta supaya mereka jangan sombong dan jangan berharap kepada barang-barang yang tidak tetap seperti halnya dengan kekayaan. Mereka harus berharap kepada Allah yang memberikan segala sesuatu kepada kita dengan berlimpah supaya kita menikmatinya. Jadi konsep yang benar dari berkat Allah, yaitu yang pertama adalah Tuhan memberikan segala sesuatu untuk dinikmati. Berkat yang Tuhan beri bukan untuk membuat kita stres, tapi untuk kita nikmati. Konsep yang kedua adalah semua yang saudara dan saya miliki
berasal dan datang dari Tuhan. Memang kita yang bekerja, tapi Tuhan yang memberkati apa yang kita punya. Memang kita yang berusaha, tapi ada banyak orang berusaha kerja keras nggak ada hasilnya. Kita boleh bekerja keras, tapi kalau Tuhan tidak berkenan, hasilnya sia-sia. Konsep yang ketiga, kita bekerja keras untuk memperoleh hasil, namun semua yang kita miliki harus kita kelola dengan baik. Bagaimana cara kita mengelola dengan baik? Alkitab mengatakan yang pertama, 2 Korintus 9 ayat yang ke-10, Ia yang menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan, Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Artinya ketika saudara dan saya diberkati oleh Tuhan, kembangkan gaya hidup yang bijak. 80% dari pendapatan kita perlu untuk saudara dan saya kerjakan, miliki, tapi jangan lupa apa yang menjadi hak untuk Tuhan, apa yang menjadi hak untuk orang miskin, apa yang menjadi hak untuk orang-orang yang perlu kita tolong. Jangan lupa mengatur gaya hidup kita dengan bijak. Gak perlu maksain diri kalau emang gak punya. Gak perlu karena gaya. Beberapa waktu ada seorang jemaat yang curhat sama saya, dikejar-kejar oleh pinjaman online. Dan dia bilang dia stres, dia mau bunuh diri dan sebagainya. Saya bertanya sama dia, mengapa sampai pinjam online? Saya kira untuk masalah rumah saudara, atau hal-hal yang fundamental. Ternyata dia memiliki itu saudara untuk beli iPhone baru saudara. Sehingga saya bilang, emang HP-nya rusak? Enggak sih pak, tapi saya pengen aja punya iPhone. Sehingga karena ingin punya iPhone, dia terjebak dengan yang namanya pinjol saudara. Kembangkan gaya hidup yang bijak. Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat mengelola apa yang Tuhan percayakan. Kembangkan gaya hidup prioritas. 1 Timotius 6 ayat yang ke-7 dan 8. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Sebuah kutipan yang menarik mengatakan, belanjalah sesuai kemampuan, bukan belanja secara habis-habisan. Bedakan antara must have, pokoknya harus punya, dengan nice to have, sekunder atau sampingan. Hindari pembelian barang yang impulsif, apalagi yang itu sekedar pencitraan. Apalagi kalau saudara punya, sekarang kan gampang ya, pinjol, kartu kredit online, pay later dan sebagainya. Kelihatannya itu memudahkan kita, tapi sebenarnya itu ada sebuah jebakan untuk kita jatuh di dalam. Asal ada makanan, asal ada pakaian, kata Alkitab, cukuplah. Yang ketiga, yang terakhir, kembangkan gaya hidup yang rajin. Amsal 6 dan 8 versi bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan demikian. Orang yang malas harus memperhatikan cara hidup semut dan belajar daripadanya. Semut tidak punya pimpinan, tidak punya penguasa atau pengawas, tapi selama musim menuai, mereka mengumpulkan bekal untuk musim paceklik. Saya percaya orang yang rajin, apalagi mengandalkan Tuhan, akan Tuhan berkati pekerjaan tangannya. Saya percaya bagian kita mempersiapkan hidup kita supranatural. Apa yang natural, yang hari-hari bisa kita lakukan, kita lakukan. Apa yang supra, yang lebih di luar kekuasaan kita, let the Lord, biarkan Tuhan yang melakukannya. Hindari sekedar untuk mencitrakan diri kita di luar sana. Pura-pura kaya, pura-pura mampu, pura-pura bisa. Padahal itu semua pinjaman atau cicilan. Kalau memang menyicil memang diperlukan dan saudara tahu cara menghitung yang sebagainya, fine. Tapi banyak orang melakukan sebuah tindakan yang impulsif sehingga tanpa disadari dia jatuh ke dalam berbagai macam masalah yang Tuhan tidak pernah memplannya. Bagikan kabar baikin kepada orang-orang di sekitar saudara, agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi orang-orang di luar sana juga diberkati. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Yang terutama
di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Mari sama-sama datang sama Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, amin, terutama di dalam hidup ini, memuliakan. Sekali lagi, sambil taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu, bilang, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Mari sama-sama sambil angkat hatimu, angkat tanganmu. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama bilang, saya cinta. Yes, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta. Mari sama-sama angkat tanganmu, bilang haleluya. Oh, haleluya. Saya cinta. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Dengan lembut haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. We love you, Lord. We love you, Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya